tools dasar di dalam menggunakan pemodelingan spline modeling. Tools-tools ini perlu Anda ketahui terlebih dahulu sebelum Anda memulai model dengan konteks studi model. Saya akan menjabarkannya berdasarkan subobjek. Pertama, saya mulai dari vertex. Di dalam subobjek vertex, Anda akan mendapatkan suatu perintah create line. Pengertian create line di sini adalah bila Anda membuat sebuah garis dan Anda secara tidak sengaja ataupun sengaja memutuskan garis tersebut walaupun masih ada kelanjutan garis yang lain, maka untuk menyambungkannya Anda pilih vertex yang Anda pilih, kemudian Anda klik tombol create line dan jangan lupa mengaktifkan snap tree-nya, dan Anda jangan lupa juga men-setting dengan klik kanan di snap tree ini untuk mengaktifkan pemilihan vertex sehingga mouse Anda akan dikunci di vertex yang Anda tunjuk. Dan pada saat jadi kunci, Anda memulai garis dari sini sehingga secara langsung Anda mempunyai sebuah garis sambungan yang tadinya terputus. Ya, dan syaratnya dan paling enak apabila Anda menggunakan snap vertex. Itu adalah perintah pertama yang perlu Anda ketahui. Kemudian perintah kedua yang perlu Anda ketahui adalah attach. Attach pengertiannya adalah suatu perintah yang memungkinkan Anda untuk membuat objek tersebut menjadi satu, walaupun objek tersebut terdiri dari 3 objek. Caranya, pilih salah satu objek, ya. Kemudian dari objek-objek tersebut ini Anda bisa mengconvert dengan menggunakan editable spline, dan Anda bisa menggunakan perintah attach di sini. Anda klik satu-satu sehingga dia membentuk sebuah satu kesatuan yang dimana dalam satu parameter. Jadi dengan cukup satu parameter Anda bisa memanfaatkan titik-titik atau subobjek untuk supaya bisa bekerja. Kemudian refine. Refine adalah suatu perintah di mana Anda dapat menambahkan sebuah titik baru di tempat yang Anda inginkan. Dalam hal ini vertex yang saya ingin tambahkan di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Itu perintah refine sehingga Anda dapat lebih mudah untuk mempunyai sebuah controller baru lagi. Kemudian perintah weld. Perintah weld ini akan sangat berhubungan bila saya menjelaskan dengan sebuah kasus. Sebagai contoh di sini, saya mempunyai 2 buah objek. Kedua buah objek ini saya lakukan perintah convert dengan editable spline, kemudian saya attach, saya gabungkan menjadi satu. Dan dari kesatuan ini saya menggunakan perintah yang di mana nanti saya akan jelaskan, tapi di sini saya ingin menjelaskan konteks weldnya. Saya perintah yang di mana saya ingin menyatukan objek tersebut dengan perintah trimming. Ya, Anda akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, weld sangat berfungsi bila pada suatu saat atau pada suatu step di mana Anda melakukan proses extruding dan Anda melihat bahwa permukaan satu sisi tidak terlihat, tetapi objek ini mempunyai ketinggian. Nah, konteks ini dirasakan perlu dengan cara Anda balik ke dalam modifier, ke dalam editable spline lagi, Anda cek di dalam vertexnya. Maka Anda akan perhatikan terdapat 2 buah titik square di sini. Ini tidak diperkenankan bila terdiri dari satu susunan garis. Harus terdiri dari satu titik square. Sehingga langkah yang perlu Anda lakukan, memilih semua titik vertex tersebut, kemudian Anda aktifkan perintah weld. Klik. Maka secara otomatis komputer hanya membaca satu titik square di sini. Sehingga pada saat Anda balik ke extrude, Anda mendapatkan objek 3D secara full. Itu fungsi perintah welding. Kemudian connect. Connect adalah pengertian bagaimana menyambungkan 2 buah titik terpisah dengan membuat sebuah garis baru. Dan caranya cukup Anda aktifkan selection vertex, kemudian Anda klik tombol connect, Anda mulai dari klik bila titik yang di pojok dengan titik yang di seberangnya. Dengan cara klik Anda geser, kemudian Anda dekatkan ke titik seberangnya. Maka dia akan membuat sebuah susunan garis baru. Kemudian insert. Insert hampir sama dengan reference. Cuman bedanya, invert melakukan proses penambahan secara continue. Jadi Anda klik di satu segmented di sini, maka dia akan continue sampai titik mana sampai Anda selesai menambahkan. Ya, begitupun juga di sini. Terus seperti itu. Nah, kemudian ada pengertian namanya make first. Make first ini nanti akan Anda jumpai kasusnya bila Anda masuk ke dalam animasi di sesi yang berikutnya. Di sini pengertian make first adalah pada saat saya menyalakan selection vertex, Anda akan mendapatkan titik square di satu sisi. Bila ini adalah awal mulanya Anda memulai membuat garis. Kalau misalkan Anda ingin membalik dengan bentuk seperti ini, dengan make first di seberangnya, cukup dengan Anda pilih di yang seberang titik di seberangnya,
Anda klik tombol make first, maka dia akan berbalik ke sana. Dan kolerasinya dengan animasi, kalau make first di sini, maka objek Anda akan bergerak dari titik ini ke sana. Tetapi kalau Anda rubah ke sini, maka objek akan bergerak sebaliknya, Anda mulai dari sisi sebelah sini dan ke sana. Ya, itu pengertian make first apabila dikolerasikan dengan animasi. Kalau reverse itu adalah lebih pendekatan ke dalam subobjek spline. Nanti saya akan jelaskan. Di sini saya akan contohkan. Kalau Anda lihat titik ini ya, di sini square-nya, apabila saya reverse, komputer akan langsung membuat suatu titik di seberangnya yang dijadikan sebagai make first. Reverse di sini Anda akan temukan di sini. Ya, klik, ini dia. Ya, hampir sama, cuma di kategori subobjek spline. Fillet merupakan tools yang sangat saya sukai, dikarenakan dia memungkinkan Anda untuk bisa membuat satu titik, dalam hal ini titik di sudut, menjadi dua buah titik, dan diantaranya menciptakan kelengkungan. Anda akan mendapatkan perintahnya di sini. Dia membuat dua titik dan menciptakan kelengkungan di antara dua titik tersebut. Begitu juga di sini, begitu juga di sini. Ya. Di titik yang Anda pilih. Chamfer sebaliknya, dia akan memilih satu titik vertex yang Anda pilih menjadi dua titik, tetapi dengan bentuk yang berbeda seperti fillet. Dalam hal ini saya pilih titik yang sebelah sini, kemudian saya lakukan proses chamfer. Dia membuat sebuah garis patah di antara dua titik. Jadi sangat berbeda dengan fillet. Oke, itu adalah perintah-perintah yang Anda bisa temukan di dalam subobjek vertex. Nah, di dalam konteks berikutnya, di dalam subobjek segmen, saya coba menjelaskan ada pengertian namanya divide. Pengertian divide adalah suatu pengertian di mana sama dengan pengertian refine ataupun insert. Anda menambahkan titik di garis yang Anda inginkan. Sebagai contoh di sini garis ini saya convert dulu ke corner. Nah, saya ingin mempunyai suatu jumlah titik vertex yang jaraknya sama dengan jumlah yang saya inginkan dari garis ini. Dengan perintah divide, maka Anda bisa melakukan konteks tersebut. Caranya, Anda pilih berapa titik yang Anda inginkan, tambahkan di dalam garis tersebut, kemudian Anda tekan tombol divide. Maka jarak satu titik dan lainnya ini merupakan suatu jarak yang sama. Ya, itu adalah pengertian divide di dalam segmented. Subobjek spline. Yang terakhir saya akan jelaskan. Di sini Anda akan mendapatkan sebuah perintah reverse. Perintah reverse adalah perintah yang sebelumnya sempat dibahas di dalam pengertian vertex, yang dimana Anda pilih objeknya, kemudian Anda pilih selection spline sampai dia berwarna merah, kemudian Anda lihat bentuk square box-nya berada di titik sebelah sini, dan dengan menggunakan perintah reverse maka Anda bisa membalikkan titik di sampingnya, terakhirnya. Ini sangat berguna bila Anda melakukan perintah lofting dan Anda pergunakan sebagai path dalam membuat suatu jalur animasi. Kemudian perintah kedua, outline. Di dalam outline Anda akan mendapatkan suatu perintah yang memungkinkan Anda bisa membuat sebuah offset atau jarak dari garis yang baru berdasarkan garis yang lama. Bisa Anda lakukan dengan Anda mengetik tombol selection yang berwarna merah, kemudian Anda perbesar ke arah dalam apa ke arah luar. Dan ada juga perintah namanya center. Dia akan melakukan proses perbesaran berdasarkan posisi garis yang pertama sebelumnya. Ya, ini sangat berguna bila dilakukan dengan konsep pembuatan sebuah dinding dalam pembuatan bangunan. Kemudian yang terakhir, trim. Di trim sini Anda akan mendapat suatu cara bagaimana membuat suatu menggabungkan objek-objek ini bisa Anda gabungkan sehingga menciptakan suatu bentuk baru. Di sini Anda lihat bahwa objek ini saling bertabrakan overlap. Nah, bila Anda menginginkan bentuknya bagian dalam garis ini hilang dan juga bagian perpotongan hilang, Anda bisa melakukan dengan perintah trim, cukup dengan memilih selection spline, dan Anda cari perintah trim itu di bagian bawah. Tinggal Anda pilih garis mana yang akan Anda hilangkan. Klik, 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 klik. Ini adalah perintah trim. Tetapi sebelumnya Anda jangan lupa setelah melakukan perintah trim, Anda balik ke selection vertex, Anda pilih semua vertexnya dan lakukan proses welding seperti yang saya bahas di pembahasan yang sebelumnya. Kemudian perintah extend. Perintah extend adalah suatu perintah di mana apabila Anda mendapatkan sebuah garis yang ingin Anda sambungkan mendekati garis di ujungnya, maka dengan perintah extend ini cukup dengan cara Anda melakukan selection spline,
Anda pilih garis yang Anda jadikan sebagai perubahan dengan proses extend, kemudian Anda pilih tekan tombol extend di sini, kemudian Anda lakukan select berdasarkan garis yang Anda akan panjangkan. Dalam hal ini garis ini saya akan panjangkan sampai ke dinding ini. Klik. Itu perintah extend. Dan yang terakhir, perintah boolean. Perintah boolean hampir sama dengan perintah trim, cuman dia mengandalkan konsep pemikiran union, subtract, dan intersection. Kalau trim mengandalkan proses pemikiran tradisional. Nah, dengan konsep union berarti Anda di dalam proses boolean ini sebelumnya objek spline ini saya convert ke editable spline dan Anda attach seperti biasa. Dan di dalam proses attachment ini Anda akan bisa mendapatkan di selection spline di urutan paling bawah konteks boolean. Sebelumnya, pengertian union adalah apabila Anda mengaktifkan tombol union dan Anda pilih salah satu objek, kemudian Anda pilih tombol boolean dan Anda pilih objek yang lainnya, maka dia akan menghilangkan objek yang di dalam, sama seperti trim, cuman lebih otomatis. Subtract pun juga begitu, cuman dalam konteks yang perubahan yang berbeda. Di dalam hal ini saya coba untuk mengattachment lagi kedua objek ini menjadi satu kesatuan. Kemudian di sini saya nyalakan subobject spline dan saya aktifkan perintah boolean, tapi di subtract pilih dulu salah satunya. Apabila yang merah saya pilih, berarti pemilihan yang terakhir akan dijadikan sebagai objek pembolong bagi yang pertama. Dan begitu juga sebaliknya, bila Anda pilih lingkaran yang terakhir, lingkaran yang pertama, kemudian Anda pilih objek yang terakhir sebagai pembolong bagi lingkaran tersebut. Ya, dan yang terakhir adalah intersection. Intersection adalah memungkinkan Anda mendapatkan suatu bentuk berdasarkan garis pertemuan dari bentuk-bentuk yang lain. Saya attachment dulu sini. Oke. Nah, di sini konsepnya adalah sama, Anda aktifkan subobject spline, kemudian Anda aktifkan proses intersection di sana dan pilih salah satunya. Kemudian Anda klik tombol boolean, Anda pilih objek di seberangnya. Maka Anda akan mendapatkan bentuk yang selisih dari perpaduan dua bentuk tersebut.